Baik, mungkin ingin menambahkan perihal yang ditanyakan tadi dok. Semisal dok ada dokter yang menerima endorse atau mengiklankan sebuah produk, dan sebenarnya produk itu sebenarnya tidak terlalu dianjurkan dari segi kesehatan. Apakah ada konsekuensi dari pihak mungkin yang terkait sebagai dokter? Apakah dari ID mungkin atau sejenisnya dok? Mungkin seperti apa? Nah, dokter Daeng yang berkompeten menjawab. Ya, jadi begini. Jadi dokter itu pakai atribut atau tidak pakai atribut ya. Kalau memberikan tadi rayuan-rayuan atau mendorong mengiklankan sesuatu yang bertentangan dengan persoalan kesehatan ya. Misalnya, mohon maaf ini saya sebutkan rokok gitu ya. Yeah. Misalnya minuman keras ya atau yang lain-lain yang itu barang-barang tersebut itu justru mengganggu kesehatan, maka memang bisa dikenai sanksi etik dan itu akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Etika Kedokteran. Jadi memang hati-hati ya, tidak boleh kemudian sembarang dokter itu menyampaikan sesuatu, mengiklankan saja tidak boleh, testimoni tidak boleh, mengarah-arahkan tidak boleh, apalagi kemudian terhadap sesuatu atau barang yang itu justru akan mengganggu atau menimbulkan persoalan kesehatan. Itu jelas lebih jauh lagi tidak boleh. Baik. Nah, yang lebih penting lagi Mas Alvin, di dunia di mana zaman sosial media berkembang dengan begitu pesat, sebagai dokter juga harus mempunyai etika untuk bisa memisahkan mana ranah pribadi dan mana ranah publik. Ranah pribadi itu termasuk adalah konsultasi yang sifatnya case by case. Nah, kadang-kadang bagi dokter, maaf teman sejawat, ada yang suka lupa. Memang ada kasus-kasus yang sifatnya individualistik, yang tidak boleh kita ungkap begitu saja bukan karena faktor kerahasiaan, tetapi kalau kita kebablasan ngomong, maka masyarakat akan mengikuti, dikira itu adalah the general rules. Padahal itu adalah untuk sesuatu yang sifatnya spesifik. Contoh, tentang susu formula, ya. Jadi setiap dokter itu wajib melindungi proses yang disebut dengan menyusui eksklusif di tanah air kita. Bahkan kita akan mendorong seorang ibu menyusui anaknya sampai usia 2 tahun atau lebih. Nah, kadang-kadang memang ada beberapa kasus di mana ada kebutuhan selain air susu ibu. Nah, itu harus ditempatkan kepada yang disebut dengan kasus kama praktek. Jadi itu tidak boleh diungkap di publik. Sebab kalau diungkap di publik, ujung-ujungnya apa? Seluruh Indonesia dengar, bubar gitu loh. Seperti itu, Mas. Jangan lupa subscribe ya.